Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka. Pada video sekarang kita akan membahas fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri. Perhatikan kurva Y sama dengan fx sama dengan sin X. Grafiknya yang warna biru ini. Dan turunannya adalah f aksen X sama dengan kosinus X. Grafiknya yang warna merah putus-putus ini. Kalau kita perhatikan grafiknya ini naik, sementara pada saat turunannya yang putus-putus ini berada di atas sumbu X. Kalau berada di atas sumbu X berarti nilai f aksen X-nya positif. Sementara pada saat kurva sin X-nya sama dengan turun, turunan dari f aksen X-nya berada di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X berarti nilai f aksennya negatif. Dan pada saat kurvanya dari 3pi per 2 sampai 2pi naik lagi, f aksen X-nya berada di atas sumbu X. Berarti nilai f aksennya positif. Jadi kita bisa mencoba melihat interval antara 0 sampai pi per 2, kurva sinnya sedang naik, dan f aksennya di atas sumbu X berarti positif. Fungsi naik pada saat f aksen X-nya positif. Dan pada saat kurva sin X-nya turun, di interval pi per 2 sampai 3 per 2pi, f aksennya berada di bawah sumbu X, negatif. Jadi fungsi turun pada saat f aksennya turunan pertamanya negatif. Kita lihat contoh soal ke-7. Tentukan interval fungsi naik dan turun untuk fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x dengan interval batasnya antara 0 sampai 2pi. Kita coba turunkan dulu fungsi fx ini. Turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x. Kita cari pembuat nolnya. F aksen x sama dengan 0, f aksen kosinus x min sin x sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan kosinus X sama dengan sin X, atau sin X sama dengan cos X. Kalau seluruhnya kita bagi dengan cos X, kita dapatkan tangen X sama dengan 1. Nilai tangen yang menghasilkan 1 pada saat X-nya pi per 4. 45 derajat di kuadran pertama, atau di kuadran ketiga 180 derajat ditambah 40 derajat, atau pi tambah 1/4 pi, berarti 5 pi per 4. Nah, dengan ditemukannya nilai X yang 2 ini, maka kita bisa membuat interval dari 0 sampai 2pi ini menjadi beberapa interval. Dari 0 sampai pi per 4, kemudian pi per 4 sampai 5 per 4 pi, kemudian 5 per 4 pi sampai 2pi. Kita coba periksa nilai f aksen di masing-masing interval. Pada interval antara 0 sampai pi per 4, nilai X-nya di antara 0 sampai pi per 4, ada pi per 4 itu 45 derajat. Ada 30 derajat atau 1/6 pi. Maka nilai ini mestinya f aksen 1/6 pi ini. Mohon maaf nih, mestinya ada aksennya. Turunan pertamanya pada saat sudutnya 30 derajat atau 1/6 pi berapa? Nah, kita lihat ke f aksen kosinus 30 itu setengah akar 3 dan sinnya setengah akar 3. Selisihnya positif, akar 3. Dan pada interval 1/4 pi sampai 5 per 4 pi, untuk nilai X-nya antara 45 sampai 225, misalnya ada 90 derajat atau setengah pi. Maka nilai ini sekali lagi f aksen 90 derajat atau f aksen setengah pi, berapa? Kosinus 90, 0, sin 91. Jadi 0 kurang 1, selisihnya negatif. Kita dapatkan f aksen setengah pi nya berarti negatif. Pada interval 5 per 4 pi sampai 2pi, untuk nilai X-nya, X di antara 225 sampai 360 itu ada 270 misalnya. Nah, berapa f aksen dari 270 derajat? F aksen 3 per 2pi, ada aksennya. Kosinus 270 derajat itu 0. Dan sin 270 derajat itu min 1. 0 dikurangi min 1 jadi 1, berarti bernilai positif.
Kalau dinyatakan dalam garis bilangan seperti ini, yang positif berarti naik, jadi fungsi naik pada interval antara 0 sampai pi per 4, dan pada saat intervalnya di antara pi per 4 pi, 5 per 4 pi sampai 2 pi. Dan fungsi turun pada saat f aksen x-nya negatif, yaitu pada saat x-nya di antara pi per 4 sampai 5 pi per 4. Demikian, kita coba lihat latihan soalnya. Nomor 1, fungsi fx sama dengan sin x dikurangi cos x. Untuk x-nya di antara 0 sampai 2 pi, cari turunannya. Kita dapatkan turunan dari sin, cos, turunan dari cos, min sin. Min sin, kita dapatkan nanti jadi cos x tambah sin x. Atau sin x sama dengan cos x. Min cos x. Kalau dibagi cos semuanya berarti tangan x sama dengan min 1, x-nya kita dapatkan 1 itu pada 150 derajat di kuadran 2 atau 315 derajat ya di kuadran 4 ya. 130 derajat itu kalau dinyatakan dalam radian 3 per 4 pi dan 315 nya 7 per 4 pi. Kita dapatkan nilai x itu, kita coba uji nilai atau tanda pada interval yang bisa kita dapatkan setelah kita dapatkan nilai x itu. Uji nilai atau tanda dari f aksen x-nya adalah cos x ditambah sin x. Pada interval antara 0 sampai 2 pi, kemudian kita dapatkan interval baru dari 0 sampai 3 per 4 pi, dan ada 7 per 4 pi. Pada saat 3 per 4 pi, nilai f aksennya 0, demikian juga pada saat 7 per 4 pi. Antara 0 sampai 3 per 4 ada setengah pi, 90 derajat. Nah, kalau cos 90 derajat 0, sin 90 derajat 1. Jadi 0 tambah 1 positif. Berarti di sini fungsinya naik. Antara 3 per 4 pi sampai 7 per 4 pi, misalnya ada 32 pi, 270 derajat. Cosinus 90 derajat itu 0 ya. Ditambah sin 270 derajat itu min 1. Berarti min. Di sini aja kita tuliskan minnya, dia fungsinya turun. Dan di antara 7 per 4 pi sampai 2 pi, ya misalnya pada saat 2 pi saja, kalau kita perhatikan cosinus 2 pi nya 1, sin 2 pi nya 0. Jadi dia positif, berarti naik lagi. Nah, kita dapatkan opsi jawabannya, berarti harus x-nya di antara 0 sampai 3 per 4 pi dan 7 per 4 pi sampai 2 pi. Opsi D. Kita lanjut yang nomor 2, f aksen turunkan. F aksen x-nya berarti min cos x, turunan dari sin cos. Berarti cos x sama dengan 0, yaitu pada saat sudutnya 90 derajat atau di 270 derajatnya yang 0 itu. Nah, kita lakukan uji tanda atau uji nilai dari f aksen x. F aksen x-nya adalah min cos x. Kita ambil dari 0 sampai 390 derajat, ada 90 derajat dan 270 derajat. Pada saat 90 dan 270, 0 nilainya untuk f aksen x-nya. Di antara 90 dan 60, cosinus 60 itu setengah, jadi negatif setengah, berarti min. Ini di antara ini ada 180, cos 180 itu min 1, min 1 jadi plus ya. Dan di antara itu ada 300 derajat misalnya, cosinus 300 itu negatif, positif setengah akar 3, ada negatif di depannya, jadi negatif setengah akar 3, berarti negatif gitu ya. Ya, turun naik, turun. Nah, ini negatif nih. Nah, berarti interval yang turun antara 0 sampai 90 dan 210 sampai 360. Kita dapatkan opsi jawaban yang nomor 2, berarti jawabannya E ya.
Kita lanjutkan. Yang nomor 3 berarti turunannya 2 sin X cos X atau sin 2X sama dengan 0. Itu diperoleh pada saat sinnya 0. Nah, kita dapatkan berarti 2X sama dengan 0 ditambah K kali 360 derajat atau 2pi, atau 2X sama dengan 100 derajat dikurangi 0 ya. Pi dikurangi 0 ditambah K kali 2pi. Berarti X sama dengan K kali pi didapat pada saat X-nya 0, 0, pada saat X-nya 1 pi, dan pada saat X-nya 2pi. Nah, sekarang yang satunya X berarti dibagi 2 semuanya X setengah pi ditambah K pi. Berarti kalau K-nya 0 setengah pi, kalau K-nya 1 3/2pi. Nah, sekarang kita coba uji nilai atau uji tanda dari f aksen X. Ini batasnya dari 0 sampai 2pi, diantaranya berarti ada setengah pi, pi, 3/2pi. Ya, di antara 0 sampai setengah pi, misalnya ada, ini uji tandanya f aksen X sama dengan sin 2X ya. Ada 1/4 pi, berarti sin 2 kali 1/4, sin setengah pi, sin 90 positif. Dan di sini ada 3/4 pi misalnya. Sin 2 kali 3/4 berarti sin 3/2pi. Negatif 1 negatif ya. Di sini misalnya ada 5/4 pi, berarti sin 5/2pi. 5/2 itu berarti 2,5, berarti sama dengan sin setengah pi ya. Berarti positif. Dan di antara 270 sampai 360, misalnya ada 300 derajat lah. Sin 2 kali 300 derajat berarti 600 derajat, itu sama dengan sin dikurangi 360 berarti 240 derajat ya. Nah, sin 210 derajat itu negatif. Nah, sudah kita dapatkan sekarang mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, kita akan mencari yang naik, berarti yang positif antara 0 sampai setengah pi dan antara pi sampai 3/2pi. Jadi opsi jawabannya yang C ya. C itu ya. Sekarang kita lihat nomor 4. F aksen X sebelumnya kita ingat bahwa misalnya cosinus min A itu sama dengan cos A, sehingga fx sama dengan cosinus setengah pi dikurangi 3, yang bisa kita nyatakan begitu. Dan ingat bahwa cosinus 90 derajat dikurangi A itu sama dengan sin A, sehingga persamaan yang di atas menjadi sin 3x. Berarti fx-nya sama dengan sin 3x, f aksen x-nya kalau sama dengan 0, berarti turunan dari sini itu cosinus 3x, turunan dari 3x-nya 3. Jadi 3 cos 3x sama dengan 0. Cosinus 3x berarti 0, itu sama dengan cosinus 90 derajat. Berarti kita dapatkan 3x, sudut yang 3x-nya sama dengan 90 derajat, ditambahkan kali 360 derajat, atau 3x sama dengan negatif 90 derajat ditambah kali 360 derajat. Nah, kita selesaikan ini, berarti bagi 3, x-nya 30 derajat tambah k kali 120 derajat, berarti x-nya 30, kalau k-nya 0, kalau k-nya 1, 150 derajat.
30 itu setengah 1/6 pi ya, dan ini 5/6 pi, 5/6. Dan berikutnya ini X-nya berarti min 30 ditambah K kali 120 derajat. X sama dengan 90 derajat. Kalau K-nya 0, K-nya 1 maaf, kalau K-nya 2, 10 itu kelebihannya, karena intervalnya di antara 0 sampai pi. Berarti 90 derajat itu setengah pi. Nah, kita lakukan uji nilai atau uji tanda dari F aksen. Nah, F aksennya adalah tadi 3 cos 3x. Ini untuk interval dari 0 sampai pi, diantaranya ada 1/6 pi, setengah pi, dan 5/6 pi. Antara 0 sampai 30 berarti 15 derajat. Kita dapatkan 3 kali kosinus 45. Kosinus 45 positif kali 3 positif ya. Antara 30 dengan 90, misalnya ada 6 derajat. Kita dapatkan berarti 180 derajat. Kosinus 180 derajat itu negatif 1 ya, berarti negatif 3, nanti negatif sana. Antara 90 sampai 150 ada 120. Kosinus 3 kalinya berarti 360 derajat, positif 1 ya. Antara 150 sampai 180 ada 160 misalnya. Seberapa ya? 160 aja. Kita coba 160, 3 kali 160. Uh, 480 ya. Berarti sama dengan kosinus dikurangi 360, 120. Kosinus 120 derajat itu dikurangi 2 negatif ya. Jadi kita sudah dapatkan positif negatifnya, mana yang dikurangi turunnya, dan yang akan kita cari yang naik berarti yang positif. Berarti intervalnya nanti kita dapatkan yang antara 0 sampai 1/6 pi dan antara setengah pi sampai 5/6 pi. Opsi A ya. Nomor 5, fx sama dengan kosinus pangkat 2x. F aksennya berarti 2 kosinus 2x, turun dari kosinus 2x nya negatif sin 2x, turun dari 2x nya 2, atau kita bisa tulis negatif sama di depan, negatif 2 kali 2 sin 2x ya, itu ya, 2x cos 2x. Nah, ini kita bisa nyatakan sebagai sudut terangkap ya, jadi sin 4x. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. F aksen X sama dengan min 2 sin 4x sama dengan 0, berarti sin 4x sama dengan 0 sama dengan sin 0. Berarti 4x. 4x sama dengan 0 ditambah K kali 360 derajat, atau 4x sama dengan 180 derajat dikurangi 0 plus K kali 360 derajat. Kalau dibagi 4 berarti X sama dengan K kali 120 derajat, 90 derajat ya. Kalau K-nya 0, enggak, K-nya 190 dan 120. Kalau K-nya 3, 360, K-nya 4, 360 derajat. Nah, yang ini berarti X-nya sama 40 derajat, ditambah K kali 90 derajat. Kita dapatkan X-nya 45, 135, 200,
225 ya, 225 dan 315 derajat. Nah, kita coba lakukan uji nilai atau uji tanda dari f aksen X. F aksen X-nya adalah sin 4X ya, min 2 sin 4X. Di antara 0 sampai 360 derajat kita punya 40 derajat, 90 derajat, 135 derajat, 180, 225 derajat, 270 derajat, dan 315 ya. Nah, di antara 0 sampai 45 ada 30 derajat misalnya. 4 kali 30 120 negatif, berarti ini positif, negatif. Kalau kita cari seterusnya begitu. Nah, sekarang kita akan mencari yang turun. Yang turun berarti harus yang negatif. 45 sampai 90 derajat, ini tidak, ini positif. 135 sampai 90 positif juga, berarti bukan. 225 sampai 270, 270 sampai 300 nih yang negatif ya, berarti ini jawabannya, dan yang juga bukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.